Pergerakan tanah di Kabupaten Bandung Barat menyebabkan sejumlah rumah mengalami retak di bagian dinding, lantai, dan fondasi. Kasus ini merupakan satu dari ratusan kasus pergerakan tanah di Jawa Barat sepanjang tahun 2022. BPBD Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat waspada jika terjadi hujan deras dengan durasi lama karena dikhawatirkan pergerakan tanah kembali terjadi dan berpotensi menimbulkan longsor di beberapa wilayah di Jawa Barat. 11 rumah di Kampung Nyalindung, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat terkena dampak pergerakan tanah. Hal tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Senin 17 Oktober. Akibat pergerakan tanah itu, 3 rumah rusak parah dengan kondisi dinding, lantai, dan atap retak sehingga penghuni harus mengungsi. Waktu hujan mah enggak, pas udah hujannya. Pagi-paginya ketahuannya waktu pagi. Udah retak-retak, pintu juga udah susah dibuka. Ketiduran terlalu pulas. Waktu pagi itu mah gelombangnya. Berdasarkan peta perakiraan wilayah potensi gerakan tanah yang dirilis oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) pada Oktober 2022, wilayah Kabupaten Bandung Barat berpotensi mengalami pergerakan tanah dengan kategori menengah hingga tinggi. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat juga menyebut, sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2022, terdapat 432 kasus pergerakan tanah atau tanah longsor yang berdampak pada 5.658 warga dan 1.514 rumah. BPBD mengimbau masyarakat di wilayah rawan pergerakan tanah seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, serta wilayah lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi hujan deras dengan durasi cukup lama, karena kondisi itu memungkinkan terjadinya longsor. Masyarakat pun didorong untuk mempersiapkan diri dan mengantisipasi ancaman bencana guna meminimalisasi korban jiwa. Kita melakukan semacam edukasi ke masyarakat agar mereka dapat mengenali setiap ancaman bencana. Karena bencana banjir di Bandung sama di Bogor mungkin karakternya bisa berbeda. Hal-hal teknis seperti itulah yang kita coba komunikasikan dengan masyarakat sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan. Menurut pakar geologi ITB Imam Ahmad Sadisun, terdapat 5 jenis pergerakan tanah yang bisa terjadi, yakni jatuhan, gelinciran, pancaran lateral, robohan, serta aliran. Meski musim hujan sudah tiba, mitigasi bisa dilakukan sebelum bencana datang. Nah, pencegahan ini harus digalakkan terus ya, dengan bahasa yang lebih ilmiah kita harus banyak melakukan mitigasi. Nah, mitigasi ada yang sifatnya struktural, artinya kita benar-benar mengintervensi lerengnya untuk memperkecil peluang terjadinya longsor dengan perkuatan lereng, atau paling sederhana lerengnya dilandaikan misalnya. Geometrinya diubah menjadi lebih landai. Tetapi kalau tidak bisa, kita beri perkuatan. Nah, perkuatan yang paling sederhana misalnya dengan vegetasi. Kalau vegetasi nggak bisa, nanti ada perkuatan dengan teknik-teknik dengan misalnya bambu, cerucuk bambu yang sederhana, atau menggunakan juga timbunan-timbunan pasir di bagian kaki lerengnya, atau kalau ada bronjong tapi pada penempatan yang tepat tentunya ya, bronjong itu sudah banyak juga dijumpai, atau dinding penahan lereng yang juga harus dibuat pada posisi yang tepat. Sampai teknologi-teknologi yang canggih pun banyak ya saat ini. Anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia ini juga meminta masyarakat untuk memperhatikan tanda-tanda sebelum terjadinya bencana longsor yang biasanya muncul seperti retakan, pohon yang miring, sembulan tanah di lereng, serta mata air yang tiba-tiba muncul di wilayah lereng. Tanda ini bisa keluar dalam jangka waktu cepat atau berbulan-bulan sebelum pergerakan tanah yang lebih besar terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.